misterius otomatis menyangkut dengan hal mistis, dan ternyata hal tersebut tidak mengenal tempat suci atau kota suci, dan kita tak lepas atau hidup berdampingan dengan makhluk tak kasat mata. Berikut ini top highlight membeberkan beberapa tempat angker di Jazirah Arab. Yang pertama, kejadian terdengarnya suara teriakan dari dalam saluran air di bawah kota Arab Saudi. Belum diketahui di kota mana persisnya. Menurut saksi mata, suara tersebut seperti suara raungan iblis. Berikut video detik-detik terdengarnya suara raungan iblis. Bismillahirrahmanirrahim. Suara tersebut sangat jelas terdengar dari bawah saluran air, suara yang seperti teriakan kesakitan. Tempat angker dan mistis lainnya di negara Jazirah Arab adalah Jalan Al-Daid di Uni Emirat Arab. Pada tahun 2016, ada orang India yang bernama Namit Vyas yang pada waktu itu sedang jalan-jalan dengan keluarganya buat outing di Sharjah. Ketika itu, Namit berhenti di pinggir jalan untuk berfoto dengan kamera Nikon DSR-300 agar kualitas gambarnya bagus. Pada saat melihat hasil foto istri dan anaknya, terlihat di samping istri dan anaknya ada seseorang berdiri sambil angkat tangan. Kejadian ini sempat viral, bahkan ahli fotografer pun dibuat penasaran penampakan di kamera Namit, dan hasilnya foto ini memang asli tanpa diedit. Memang jalan itu sering terjadi kecelakaan, maka dari itu warga setempat berasumsi jika bayangan yang tertangkap kamera itu adalah salah satu arwah korban kecelakaan itu. Selanjutnya, kita ke kota hantu Al-Jazirah Al-Hamra, atau artinya Pulau Merah. Pada zaman dahulu ada 3 suku Arab yang tinggal di kota ini. Akan tetapi pada tahun 1968, seluruh penduduk di kota ini pindah ke kota lain yang salah satunya pindah ke Abu Dhabi. Alasannya semua penduduk pindah dari kota tersebut karena selalu diganggu jin setiap malam. Entah benar atau tidak, yang jelas saat ini kota Al-Jazirah Al-Hamra menjadi kota mati yang seram. Kota yang tadinya berpenduduk 2.500 orang pindah begitu saja, yang membuat kota ini menjadi kosong melompong. Beberapa negara bisa saja mengalami perubahan ekonomi dalam sekejap ataupun terjadi setelah berabad-abad. Penyebabnya bisa berasal dari konflik, penjajahan, kesalahan kepemimpinan, dan berbagai alasan lain. Sayangnya, akibat hal-hal tak terduga ini, banyak negara yang sudah beranjak maju, tapi masih tetap tertinggal dari negara-negara makmur lainnya. Nauru. Kekayaan Nauru bermula saat ditemukannya fosfat atau pupuk yang berasal dari kotoran burung yang berumur lebih dari 1000 tahun pada tahun 1960-an. Penemuan tersebut yang kemudian mengundang perusahaan asing untuk membuat tambang di negara tersebut untuk kemudian mengeruk semua persediaan fosfat yang ada. Pada era kejayaan fosfat, Nauru adalah negara dengan pendapatan per kapita pendudukan paling tinggi di dunia. Namun, penemuan sumber daya baru tersebut membuat masyarakat Nauru terlena. Banyak dari mereka yang menghabiskan uang yang dimiliki untuk sesuatu yang tidak mereka butuhkan. Setelah fosfat yang terkandung di dalam perut bumi Nauru habis, perekonomian negara yang berada di Pasifik tersebut menjadi negara miskin. Sudan. Seperti yang diketahui, keadaan konflik di Sudan makin parah sejak negara tersebut terbelah menjadi 2. Kini, keadaan kedua negara itu masih panas. Bisa dibilang hanya dengan adanya isu sepele, maka bentrok senjata bisa terjadi. Namun, bukan itu yang jadi sorotan utama, melainkan korupsi yang ada di negara tersebut. Bayangkan, meskipun disebut negara baru, namun tingkat korupsi di sana mencapai indeks 8. Jika kita sedikit menengok keadaan Sudan sebelum peperangan, negara ini sejatinya kaya. Namun sayang, sekarang rakyatnya di kedua belah pihak menderita akibat korupsi serta perang yang tak ada habisnya.
Afghanistan. Saat ini Afghanistan lebih dikenal sebagai negara konflik ketimbang negara kaya. Ya, rupanya negara ini dulunya pernah jaya dengan sumber dayanya yang luar biasa banyak. Terlebih semua sumber daya itu berasal dari hasil tambang seperti emas dan tembaga. Diperkirakan hasil mineral dari negara tersebut bisa mencapai 60 miliar ton tembaga, sedangkan cadangan emasnya 2,2 miliar ton. Itu masih belum ditambahkan hasil tambang lain seperti lantantum dan cerium. Namun demikian, bagaimana keadaan negara ini sekarang? Banyak korupsi ugal-ugalan yang dilakukan oleh para pejabatnya. Bagaimana tidak? Dari penilaian Transparency International mengungkapkan, Afghanistan mencapai indeks 8 atau nilai tertinggi dalam masalah korupsi yang dilakukan pejabat dan aparaturnya. Sampah seringkali jadi masalah bagi sebuah kota bahkan negara. Ketidakmampuan mengolah sampah dengan tepat akan melahirkan masalah-masalah baru. Pulau Semakau di Singapura. Pulau kecil ini memang indah dan tampak modern. Siapa yang sangka jika sebelumnya ini adalah desa bekas nelayan yang direvitalisasi dan jadi tempat pembuangan sampah saat pemerintah Singapura mengambil alih pulau. Dalam 1 dekade, pulau semakin kotor dan tercemar akibat sampah dan limbah. Pemerintah pun memutuskan untuk mengalihfungsikan dan merombak jadi cagar alam. Menghidupkan kembali alam yang mati karena tercemar, Singapura tergolong berhasil. Bukit Tagar, Distrik Hulu Selangor, Malaysia. Tempat ini secara resmi memang dijadikan tempat untuk penampungan limbah dan sampah. Tapi saat Anda berkunjung ke Bukit Tagar, Anda tak akan melihat tumpukan sampah kumuh layaknya tempat pembuangan sampah pada umumnya. Sebab, meski difungsikan sebagai tempat pembuangan sampah, pengelola tetap menjaga keseimbangan alam dengan melakukan berbagai tindakan pemulihan kerusakan lingkungan. Membuat reed bed, padang rumput buatan, adalah 2 hal yang berfungsi sebagai sistem pembersihan perairan yang tercemar. Koloni tumbuhan alang-alang pada reed bed akan menyerap polusi dan bakteri yang hidup akan menguraikan limbah sehingga proses naturalisasi tanah Bukit Tagar berjalan cepat dan efektif. Kini Bukit Tagar berubah jadi lebih ramah pada pengunjung. Chambers Gully, Australia adalah daerah yang menjadi bagian dari area air terjun Watergall Timur Adelaide. Tempat yang hijau dan sejuk ini dahulu adalah tempat pembuangan sampah, namun pemerintah mengalihfungsikan menjadi taman umum terbuka. Proses reklamasi Chambers Gully dilakukan dengan inisiatif dan usaha para relawan sepenuhnya. Hasilnya, tempat sampah ini justru menjadi tempat wisata. Gedung-gedung terbengkalai, jalan setapak asri, sumber air panas dan kehidupan alam liar adalah daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Bukan itu saja, habitat koala juga dikembangkan di sini, sehingga wisata akan dengan mudah melihat hewan lucu khas Australia ini saat melintas jalan setapak Chambers Gully. Bukit Trashmore. Dari namanya yang berhubungan dengan sampah atau trash dalam bahasa Inggris, sudah terlihat jelas kalau bukit ini merupakan tempat pembuangan sampah. Bukit Trashmore di daerah Illinois, Amerika Serikat ini dulunya berupa tanah yang bercampur dengan tumpukan sampah selama bertahun-tahun. Bukit kemudian ditutup pada tahun 1965 dan dialihfungsikan dari tempat sampah jadi taman umum. Lihat saja betapa asrinya taman ini. Dilengkapi fasilitas olahraga, area ini juga dipersiapkan untuk piknik bagi pengunjungnya. Jembatan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur ini pernah memakan korban tewas pada insiden ambruknya jembatan pada November 2011 lalu. Terjadi saat arus lalu lintas padat hingga puluhan kendaraan yang tengah melintas itu tercebur ke Sungai Mahakam bersama reruntuhan jembatan. Rubuhnya jembatan yang memiliki panjang 710 meter ini disebabkan pengenduran dan pengencangan baut jembatan dalam masa perawatan. Tiba-tiba saja tali jembatan putus dalam waktu 30 detik. Awal pembangunan jembatan dilakukan pada tahun 1955 dan beban berlebih juga bisa jadi penyebab tali penyangga jembatan tak kuat hingga menyebabkan ambruk. Sesuai namanya Skywalk,
Maka jembatan ini dijadikan penghubung di dalam pusat perbelanjaan Hyatt Regency di Kansas City, Amerika Serikat. Selasar hotel ambruk setahun pasca hotel dibuka tahun 1980. Selasar di lantai 2 dan 4 itu jatuh dan menimpa ratusan orang di bawahnya. Insiden terjadi pada 17 Juli 1981 dan menewaskan 114 orang. Penyebab rubuhnya jembatan di Hyatt Regency adalah kelalaian terhadap rancangan konstruksi. Jembatan gantung Tacoma Narrow yang dibangun untuk menghubungkan wilayah Puget Sound, Washington DC, rubuh pada November 1940. Runtuhnya jembatan ini bukan karena beban di atas jembatannya, melainkan karena angin kencang yang terjadi saat itu. Tercatat sebagai jembatan terpanjang ketiga di dunia, banyak pihak menyayangkan insiden rubuhnya jembatan gantung Tacoma. Sebab belakangan diketahui angin kencang hanya faktor lain dari rubuhnya jembatan ini. Kegagalan konstruksi dan ketidakstabilan jembatan inilah yang menjadi penyebab utama jembatan rubuh. Beruntung, jembatan yang dibangun dengan biaya mencapai 6,4 juta dolar Amerika ini tidak memakan korban jiwa. 35W Interstate Bridge, jembatan yang menjadi sarana umum warga Minnesota ini runtuh pada tahun 2007. Parahnya, insiden terjadi di jam-jam sibuk sehingga banyak kendaraan yang lewat ikut jadi korban dengan terjun ke sungai Mississippi. 13 orang dinyatakan tewas dan 145 orang lagi cedera dalam insiden itu. Dalam penyelidikan setelah peristiwa naas itu, Badan Keselamatan Transportasi Nasional Amerika Serikat mendapati lebih dari selusin lempengan baja penunjang jembatan dengan ukuran yang tidak memadai, sehingga diduga kuat ini menjadi penyebab bencana. Beberapa hewan yang terlihat bergerak lambat di darat ternyata punya kemampuan yang luar biasa saat berada di dalam air alias berenang. Kemampuan berenang pada beberapa hewan sebenarnya merupakan naluri dalam penyesuaian diri dengan alam tempatnya mereka tinggal. Gajah dengan tubuh besar, kulit tebal, terlihat bergerak lambat. Bobotnya yang besar membuat banyak orang berspekulasi gajah akan tenggelam saat di dalam air. Ini salah. Nyatanya, gajah adalah salah satu hewan mamalia yang punya kemahiran berenang. Gajah akan menenggelamkan sebagian tubuh besarnya dari mulut sampai kaki. Hanya kepala yang tersisa di permukaan. Untuk mendayung, gajah menggunakan keempat kakinya dan sesekali ia akan merentangkan telapak kaki untuk membantu mendorong ke air. Belalai gajah sangat fleksibel dan berfungsi seperti alat snorkeling. Gajah yang mampu berjalan sejauh 128 km juga mampu berenang sejauh 48 km dalam sehari. Saat lelah, gajah juga punya kemampuan mengapung untuk istirahat. Sebagai salah satu jenis kucing, harimau berbeda dengan kucing yang takut air. Pemangsa lihai ini ternyata punya kemampuan renang yang tak kalah dari hewan air lainnya. Memiliki selaput di antara jari-jarinya lah yang membuat harimau bisa berenang. Ia mampu berenang sejauh 50 km. Kemampuannya berenang inilah yang juga ia gunakan sebagai senjata ampuh untuk membuat mangsanya tak berkutik. Harimau akan membawa mangsa yang ia dapatkan ke dalam air. Saat mangsa sudah lemas dan tak berdaya, barulah ia akan kembali ke darat untuk menikmatinya. Beruang kutub. Ini juga berjalan lambat saat di darat. Tapi, jangan pernah sepelekan kemampuan beruang kutub saat di air meski dalam suhu rendah. Melelehnya es akibat pemanasan global bahkan meningkatkan kemampuan beruang ini untuk berenang lebih lama dan lebih jauh. Berdasarkan penelitian, beruang sanggup berenang selama 17 jam hingga 10 hari berturut-turut. Jarak yang berhasil ia tempuh pun mencapai 687 km. Ia tak selamanya renang dengan menampakkan kepala di permukaan laut. Jika ada mangsa yang menarik perhatiannya, bukan tidak mungkin ia akan menenggelamkan kepalanya lebih dalam sambil berenang. Kukang terkenal sebagai hewan yang sangat malas hingga berjalan pun sangat lambat. Ia lebih senang melompat dari satu pohon ke pohon lain. Tapi, hewan yang sanggup tidur hingga 20 jam tanpa bangun ini ternyata juga punya kemampuan renang yang luar biasa. Ia memang tidak akan renang setiap hari, tapi saat keadaan membuatnya harus renang, maka ia akan berenang. Kukang berenang dengan gaya dada yang efisien.
Terlebih dengan lengan berukuran panjang, kukang bisa menjangkau jarak yang jauh setiap gerakan. Api abadi adalah kondisi di mana alam memunculkan api yang tak bisa padam. Meski usianya sudah ribuan tahun, ditimpa hujan deras, api masih terus berkobar. Hal ini bisa jadi karena adanya kandungan mineral bumi dengan jumlah yang banyak di sekitar api abadi tersebut seperti gas alam, batu bara, atau mineral bumi lainnya yang mudah terbakar. Di dunia ini ada beberapa api abadi yang tak pernah padam sampai saat ini. Bahkan, salah satunya ada di Indonesia. Yanardaq, Azerbaijan. Salah satu negara yang dijuluki sebagai negara api adalah Azerbaijan. Hal ini terjadi karena melimpahnya cadangan gas alam di negara ini. Saat gas alam bocor ke permukaan dan tersulut api, maka terciptalah api abadi. Konon, api Yanardaq ini baru muncul pada tahun 1950-an setelah seorang pengembala ceroboh membuang korek api di dekat bebatuan yang mengeluarkan gas alam. Setelah hampir 70 tahun berlalu, api di Yanardaq hingga kini masih menyala, bahkan saat hujan atau salju sekalipun. Tambang batubara Jharia, India. Jharia adalah salah satu tambang batubara terbesar di India yang kini seperti lautan api. Ceritanya dimulai pada tahun 1970, di mana pada waktu itu negara India mencoba mempraktekkan cara penambangan batubara secara terbuka. Cara ini sebenarnya cukup beresiko karena batubara akan terpapar dengan oksigen secara langsung dan mudah terbakar. Benar saja, batubara di tambang tersebut terbakar dan terus menjalar ke 70 area tambang lain hingga tidak bisa dipadamkan. Api abadi Pamekasan, Indonesia. Wisata api tak kunjung padam ini berada di Desa Larangan Tokol, Kecamatan Telanakan, Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Semburan api di tempat ini tak akan padam meski disiram dengan air. Menurut penelitian, semburan api berasal dari perut bumi. Chestnut Ridge Park, sebuah air terjun di cagar alam Sell Creek di Taman Nasional Chestnut Ridge, Buffalo, Amerika Serikat, memiliki api abadi. Api ini berada di dalam air terjun, di mana ada air mengalir yang bisa mematikan sang api. Tapi pada kenyataannya, api ini tetap menyala. Para ilmuwan belum bisa memastikan apa yang terjadi dengan api tersebut. Namun secara keseluruhan, api ini menyala karena adanya semburan gas bumi dari celah batu di air terjun tersebut. Indonesia memiliki sekitar 1.340 suku bangsa menurut sensus BPS pada tahun 2010. Setiap suku memiliki budaya dan ciri khasnya masing-masing yang membuat Indonesia jadi berwarna di mata dunia. Dari sekian banyak suku yang ada di Indonesia, ada beberapa suku yang terkenal menghasilkan gadis-gadis cantik. Kecantikan mereka tak kalah dengan gadis-gadis dari suku bangsa lain. Wanita-wanita di suku Indonesia ini memiliki kecantikan gadis Asia pada umumnya dengan kulit putih mulus, wajah cerah, dan tentunya senyuman mereka yang sangat mempesona. Untuk itu, Top Highlight mencoba memperlihatkan beberapa suku di Indonesia yang memiliki wanita cantik. Yang pertama adalah suku Banjar, Kalimantan Selatan. Suku Banjar mendiami daerah Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Suku ini menjadi salah satu suku di Indonesia yang memiliki wanita berparas sangat cantik. Kecantikan wanita-wanita suku Banjar ini sungguh mempesona, dan tidak hanya itu, para wanita suku Banjar juga terkenal sangat ramah. Salah satu contoh kecantikan suku Banjar adalah seorang artis Olla Ramlan dan Pevita Pierce yang memiliki keturunan darah suku Banjar. Kemudian, suku Bali. Wanita-wanita suku Bali sangat dikenal memiliki keelokan paras yang luar biasa.
Terlebih ketika sedang mengikuti upacara adat, meskipun tanpa balutan make up, kecantikannya tetap memancar dan menyilaukan hati siapapun yang memandangnya. Gadis Bali selain kecantikannya juga memiliki kesederhanaan dan selalu tampil ceria. Salah satu contoh artis cantik asal Bali adalah Rara Wiritanaya. Lanjut ke suku Aceh. Wanita dari suku Aceh dikenal sebagai yang paling pandai menjaga diri dan menjaga syariat agama Islam. Dengan kulit wajah yang putih bersih, pasti membuat pria yang melihatnya akan terkagum-kagum. Hal ini ditambah dengan balutan hijab yang sebagian besar wanita Aceh kenakan. Bagi pria, memandang wanita Aceh merupakan sosok yang cocok untuk dijadikan istri idaman. Salah satu artis yang berasal dari Aceh adalah Cut Meriska, Cut Syifa, dan Nova Eliza. Selanjutnya, suku Sunda. Mendengar nama suku Sunda, perhatian kita pasti tertuju ke kota Bandung. Suku Sunda dikenal sebagai penghasil wanita cantik. Bahkan beberapa wanita Sunda memilih menjadi selebritis. Wanita suku Sunda terkenal memiliki wajah yang sangat cantik, alami, dengan rata-rata memiliki kulit putih mulus. Selain itu, gadis-gadis Sunda memiliki tutur kata yang halus dan murah senyum, sehingga banyak pria yang jatuh hati meskipun baru pertama kali bertemu.